Cara yang pertama itu apapun dilakukan. Jadi batas-batas moralitas ya misalnya, Iya. lalu batas-batas hukum formal, kemudian sanksi sosial Iya. itu diterabas itu. Rela menjual diri ya kan? Iya. Hanya karena apa? Hanya untuk bertahan hidup katanya begitu Iya, ya. iya. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Di channel Story Asik tidak hanya bercerita soal kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal yang menginspirasi, kemudian juga memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya, dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka di Story Asik kali ini. Di video saya ingin bercerita tentang sesuatu yang kemarin sempat trending ya, bahkan mungkin sampai hari ini pun ada sisanya, yaitu apalagi kalau bukan soal video Giselle ya. Dimana cerita ataupun topik ini sangat-sangat banyak dibicarakan ya di media-media, atau mungkin yang jelas netizen, kemudian juga mungkin di angkringan juga kali ya, atau bahkan di sudut-sudut ruang kantor pasti menyelipkan topik ini ya. Dari berbagai obrolan ini, saya mencoba untuk mengamati dan juga sedikit merisum ya, pasti menyisakan sebuah pertanyaan, yaitu sebenarnya apa sih yang salah dari permasalahan ini ya. Karena kalau kita lihat seorang sosok Giselle, dia seorang perempuan yang cantik, kaya, kemudian juga memiliki keluarga yang sepertinya harmonis ya, memiliki seorang suami yang ganteng, yang kaya, kemudian juga baik pula, kemudian sudah dianugerahi seorang anak perempuan yang cantik, sehat, mertua yang baik pula. Kurang apa coba? Istilahnya seperti itu ya. Tapi itu ternyata semua tidak cukup, karena akhirnya juga tetap berakhir pada sesuatu yang merugikan semuanya ya. Nah, di Story Asik kita nggak akan ngebahas soal itu, friends. Jadi ternyata ada hal yang jauh-jauh lebih penting, yaitu bagaimana cara mengartikan sebuah arti kesyukuran atau rasa syukur, dan juga bagaimana selalu membangun karakter positif agar kita tidak terjebak atau kita tidak terlena, terbawa kepada satu situasi yang akhirnya justru akan merugikan kita sendiri. Nah, nanti kita akan bicara bersama pakarnya, yaitu Coach HD Irianto dari HDI Management Center. Pastikan kalian tonton terus videonya sampai habis. Oke friend, di Story Asik bersama Coach HD Irianto, langsung aja kita ketemu beliau ya. Halo, selamat sore Coach, apa kabar? Selamat sore Bu Asik, Alhamdulillah sehat ya. Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya Coach Amin, ya. amin, amin, insyaallah, insyaallah. Gini Coach, seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, Ya. bahwa secara umum mungkin seseorang itu sudah memiliki segalanya ya, istilahnya seperti itu ya. Tetapi ternyata hal itu belum cukup, barangkali mungkin belum cukup, sehingga akhirnya mendorong ataupun secara sadar atau tidak membuat dia seseorang melakukan sesuatu yang justru akan merugikan diri sendiri pada akhirnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana memunculkan satu karakter positif, atau paling tidak memaknai rasa syukur sehingga terbebas dari hal-hal seperti itu, Coach. Kadang-kadang kan manusia tempatnya lupa ya. Benar. Mungkin pada saat berlebih, lebih banyak. Kalau lupa tuh pada saat lebih ya Coach ya. Nah, ini gimana? Silakan Coach. Ya, baik. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara tentang apa sih sebenarnya yang yang sering dilakukan oleh manusia itu, maka kita bisa bagi ya Bu Asik ya menjadi 3 kelompok ini ya. Saya sebut orang itu ada di kelas yang mana gitu ya, ada di kelas yang mana. Yang pertama adalah orang berjuang untuk survive ya.
maka biasanya banyak hal dilakukan untuk bisa bertahan hidup, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sampai kepada level yang namanya sukses, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah significance, ya. Nah, kalau sudah sampai kepada level yang ketiga ini, itu artinya apa? Dia berpikirnya adalah apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa lebih bermakna, ya, untuk bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang, ya. Nah, ketiga hal ini ya Bu Asik ya, itu pada akhirnya orang menempuh dengan model dua cara, ya. Cara yang pertama itu apapun dilakukan. Jadi batas-batas moralitas ya misalnya, lalu batas-batas hukum formal, kemudian sanksi sosial itu diterabas itu ya. Makanya kemudian mohon maaf ini ya, untuk bisa mempertahankan hidupnya, untuk bisa survive ya, kita sering menjumpai ada sekelompok orang yang mohon maaf sekali lagi ya, rela menjual diri ya kan, hanya karena apa? Hanya untuk bertahan hidup katanya begitu ya. Kemudian juga meminta-minta ya kan, padahal fisiknya sehat ya kan, kemudian sempurna ya, tapi kenapa kok harus meminta-minta ya? Karena apa? Dia menggunakan prinsip apa saja bisa dilakukan, yang penting bisa dapat duit. Nah, ini kelompok yang pertama. Begitu pula orang yang sampai kepada kesuksesan itu juga ada segolongan orang yang rela ya menempuh apa saja untuk bisa sukses ya. Nah, kemudian kalau sudah sampai kepada kebermaknaan, ini juga ada cara berpikir yang kurang tepat ya. Nah, bermakna itu kan sebenarnya berbeda dengan menjadi populer, ya, menjadi terkenal, gitu ya. Itu sebenarnya kan berbeda, ya. Tetapi ada kalanya orang kemudian terjebak untuk masuk kepada koridor itu, ya, sehingga akhirnya seringkali berbuat aneh-aneh gitu, seringkali berbuat yang tidak lazim, hanya untuk apa? Hanya untuk membuat sensasi agar kemudian dia menjadi terkenal. Nah, oleh sebab itulah maka nilai-nilai di dalam keluarga patut ya dan sangat penting untuk terus ditumbuhkan. Karena kalau tidak, nanti yang terjadi adalah, mohon maaf ya, liberal gitu ya. Liberal itu artinya apa? Boleh menggunakan apa saja, karena apa? Landasannya cuma satu, apa itu? Logika gitu ya. Logika kalau tidak dilambari oleh satu ya nilai-nilai yang berkembang di keluarga, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat ya, kemudian nilai-nilai yang dituntunkan oleh agama gitu, itu maka ada kemungkinan dan sangat mudah ya orang untuk terjerumus ke sana itu. Memang orang awam ya itu seringkali terheran-heran ya, seperti tadi pengantar dari Bu Asik itu ya, kaya, cantik ya kan, punya suami yang ganteng, dikaruniai anaknya, tapi kok melakukan seperti itu ya. Ini orang awam bisanya cuma terheran-heran ya. Tapi mari kita coba telaah itu untuk keperluan yang lebih luas lagi bagi keluarga kita, bagi masyarakat sekeliling kita ya. Untuk survive ya, ini mestinya juga koridornya adalah jalan-jalan yang benar kan, kira-kira gitu ya, yang harus dilakukan ya. Apa itu? Kita bisa bekerja ya dengan menggunakan 4 kategori kan. Bisa kerja keras, kemudian ditambah dengan kerja cerdas, ditambah dengan kerja tuntas, dan yang terakhir kerja ikhlas gitu ya. Ada 4 ya, diulang Coach. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Nah, itu dia. Tuh, ya kan? Kerja keras berarti memang lebih banyak menggunakan fisik gitu ya. Karena orang yang sakit itu nggak bisa bekerja dengan baik kan gitu kan. Orang yang mohon maaf tenaganya sudah rapuh itu kan juga tidak akan produktif. Makanya kerja keras dibutuhkan ketika fisik masih mendukung ya. Nah, ketika usia sudah bertambah nih, kayak saya misalnya gitu ya. Saya ini kan sudah hampir 60 ini gitu Belum nggak kelihatan kok, Coach.
karena kena masker gitu ya, tutup masker ya. Itu tentu saja sudah tidak bisa lagi mengandalkan kerja keras ya, tetapi kerja cerdas gitu ya. Bekerja itu pakai perencanaan, pakai strategi. Bila perlu kita menggunakan orang lain ya untuk bisa melakukan pekerjaan kita jadi sutradara, kita menyusun skenario, tapi yang melaksanakan orang lain. Itu namanya kerja cerdas yang begitu ya. Nah, kemudian kerja tuntas itu dilambari oleh apa? Oleh kecintaan kita kepada pekerjaan. Ya, kalau orang yang mencintai pekerjaannya pasti tidak akan rela kalau tidak selesai. Ya, tidak akan ditinggalkan begitu saja kalau belum rampung. Itu kalau orang mencintai kan begitu. Betul, ya. Tuntas tadi ya. Iya tuntas. Ya? Itu pembawaan dari emosi kita, pembawaan dari kecintaan kita pada pekerjaan atau aktivitas itu akan membuat kita itu menuntaskan segala sesuatunya. Ya. Nah kemudian yang terakhir adalah kerja ikhlas. Ya, ini landasan spiritual memang gitu. Ya. Nah, ikhlas itu artinya apa? Artinya kita itu rela bahwa yang kita kerjakan ini sebagai manifestasi dari apa? Kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ikhlas sesungguhnya adalah tidak menjadikan selain Tuhan, selain Allah itu sebagai sandaran kita, itu enggak. Jadi satu-satunya sandaran kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut ikhlas gitu ya. Nah, untuk bisa menapaki 3 peringkat tadi, survive, kemudian sukses, lalu signifikan itu, mestinya 4 hal tadi itu yang dikerjakan ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, kemudian yang keempat kerja ikhlas ya. Insya Allah nanti ketika akan sampai kepada terkenal pun ya, terkenal yang jalurnya jalur yang benar kira-kira begitu ya. Tidak aneh-aneh walaupun bisa spektakuler. Ya, spektakuler dalam koridor yang tetap positif. Ya, misalnya orang punya punya follower begitu banyak gitu ya. Itu sepanjang yang diunggah itu adalah hal-hal yang positif, kemudian banyak orang yang menyukai, itu kan masih dalam koridor yang positif ya. Bukan kemudian terus yang aneh-aneh gitu. Kurang lebih begitu ya. Coach, tapi kan kadang-kadang begini, tadi manusia itu tempatnya lupa. Barangkali kan sinyal-sinyal apa yang sudah menunjukkan bahwa ini sudah mulai melenceng nih, sehingga kita ini juga langsung ada warning lah buat diri kita sendiri itu pada saat yang seperti apa, Coach? Ya, oke, baik ya. Pada dasarnya Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala itu melengkapi manusia itu dengan apa? Dengan alarm gitu ya. Nah, banyak orang mengatakan alarm itu adalah hati nurani kan gitu ya. Makanya sering mengatakan tanyalah kepada hati nurani. Gitu hati nurani di mana ya? Hati nurani itu di mana? Yang perlu juga kita pahami antara hati nurani dengan bisikan setan gitu ya. Itu kan kadang-kadang kita juga tidak mudah ya untuk bisa menengarai gitu ya. Maka kalau saya boleh berbagilah gitu ya. Itu ketika kita melakukan sesuatu, lalu ada perasaan nggak nyaman, ada perasaan merasa bersalah, ya walaupun mungkin dalam tatanan ekspresi kita itu bisa ditutupi, ya, tetapi si pelaku sebenarnya merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman gitu loh. Ibarat alarm ya, alarmnya sebenarnya bunyi gitu loh, tapi untuk keperluan yang katakanlah tadi kepingin terkenal, ya, kepingin kaya, kepingin sukses dalam karir, itu seringkali alarm itu tidak diperhatikan. Jadi bablas gitu ya? Bablas akhirnya gitu, karena padahal sebenarnya alarm itu sudah bunyi gitu loh ya. Dan yang membuat alarm itu bunyi tidak sekedar berasal ya dari dirinya. Contoh nih, contoh ya.
istri misalnya itu mengingatkan ini uang dari mana ini gitu loh ya kan. Nah bukannya dijawab dengan jelas tapi malah mau apa enggak ya, kalau enggak mau ya udah sini tarik lagi, kita ambil lagi. Nah coba ini padahal apa, alarm itu datang itu dari dari istri misalnya gitu ya, tapi karena nggak mau memperhatikan akhirnya apa ya sudah bablas gitu. Ini nih satu contoh, satu realita ya yang sering kita temui seperti itu ya. Maka menurut hemat saya Bu Asik ya, kita perlu waspada itu dengan apa? Dengan hal-hal yang seringkali membuat kita itu menjadi kebablasan dan nabrak-nabrak ya. Apa itu? Yang pertama, pengen jadi orang terkenal. Ya. Kalau pengen jadi orang terkenal, ini kadang-kadang apa? Orang mudah sekali digoda oleh bisikan setan itu ya. Kemudian yang kedua ya, orang kepingin kaya gitu ya. Kepingin kaya juga begitu ini ya. Kebelet kaya ya. Kebelet kaya nih Coach. Kebelet kaya itu. Ya benar, itu juga perlu diwaspadai ya. Kemudian yang ketiga itu adalah apa? Kesenangan. Kesenangan gimana maksudnya Coach? Ya, untuk bisa apa? Untuk bisa merasakan kesenangan walaupun itu kesenangan sesaat itu. Itu kadang-kadang orang orang melupakan atau melanggar tatanan, melanggar norma hanya untuk sebuah kesenangan. Yang penting happy itu tadi ya. Yang penting happy, tapi happy-nya happy yang keliru gitu loh ya. Nah, maka dari itu kita perlu mewaspadai 3 hal ini ya. Nah, saya bukannya kemudian mau mendiskreditkan sekelompok orang, tidak ya. Tapi saya juga pernah muda gitu ya. Nah, orang muda itu punya dua kelebihan ya. Yang pertama biasanya pemberani kan gitu kan. Lalu yang kedua itu semangatnya masih menyala-nyala. Ya, apalagi namanya vivere pericoloso, nyerempet bahaya. Itu tuh suka banget itu anak muda itu. Makanya ngebut disurai temennya, saya ngebut. Itu ya. Jadi keselamatan itu sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja hanya karena disorai sama temen-temennya gitu ya. Itu jadi menurut saya kok terutama dalam keluarga misalnya gitu ya, dalam keluarga ini hal-hal yang perlu kita wariskan ya kepada kepada anak-anak kita, kepada generasi yang lebih muda itu adalah tetap harus berada dalam koridor 4 tadi itu. Kerja keras, kemudian kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dari keempatnya ini, menurut hemat saya, kerja terakhir ikhlas inilah yang harus melingkupi seluruhnya. Ya, karena kalau kemudian bekerja itu tidak berlandasan ibadah, ya, maka yang terjadi tadi ya gampang dibelokkan, gampang digoda ya oleh sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya Coach, kalau tadi menurut dari apa yang disampaikan oleh Coach bahwa semuanya itu berakar dari keluarga ya. Benar. Barangkali untuk yang di terakhir ini Coach bisa disampaikan apa saja sih dari awal keluarga yang bisa disampaikan kepada anak-anak dan anggota keluarga yang lainnya supaya mereka punya satu visi yang sama, tidak ke arah hal-hal yang tadi itu Coach. Ya, baik ya. Kalau saya boleh menyampaikan satu pandangan gitu ya. Memang akhirnya semuanya kembali kepada Kembali kepada ajaran agama. Itu yang yang menurut saya artinya saya sebagai seorang muslim itu saya meyakini betul ya bahwa semuanya itu harus kembali kepada ajaran agama. Apalagi namanya agama itu seperti saya meyakini bahwa Islam itu adalah agama samawi, agama yang diturunkan Tuhan untuk umat manusia ya. Itulah pedoman satu-satunya yang akan menyelamatkan kita ya. Jadi mohon maaf ini cuma analogi saja Bu Asik ya. Bu Asik beli mobil ya kan, pasti ada manual cara perawatan kan yang dikeluarkan oleh pabriknya. Kan begitu ya. Nah, kita ini ya siapa pabriknya? Pabriknya itu ya Tuhan. Kan begitu ya. Nah, maka Tuhan yang mengeluarkan manual untuk perawatan. Bagi seorang muslim tentu saja manual perawatannya apa itu ya Quran kan begitu ya. Sehingga ketika kita menggunakan landasan Quran itu maka
saya tidak bilang ragu-ragu, tapi pasti orang bakal selamat gitu loh. Iya. Karena apa? Di sana kan sudah sudah disebutkan sedemikian lengkapnya, sedemikian sempurnanya. Tinggal kita mau nggak gitu loh untuk bisa menerapkan itu. Ya contoh paling sederhana lah ya, misalnya bagaimana sih mengajarkan kejujuran kepada anak-anak kita gitu ya. Seringkali orang tua itu lupa ya. Yeah. Misalnya mau jemput si kakak gitu ya. Kemudian ngajak adik ya. Ditanya sama kakak udah nyampe mana Pak? Udah nyampe mana Mah? Gitu ya. Udah nyampe Wirobrajan. Padahal masih ada di Gamping misalnya gitu itu ya. Saya juga. Ya. Nah, adik yang ikut serta itu cuman batin itu. Ini mama bohong ini. Baru nyampe Gamping kok ngomongnya udah Wirobrajan tuh. Ini perkara yang yang kelihatannya sepele, sederhana ya. Kemudian lagi nganter anak sekolah, jelas-jelas dari rumah sudah mepet. Ya, takut terlambat, akhirnya lampu merah diterjang. Alasannya apa? Nggak terlambat. Loh memang dari rumah sudah mepet banget kok gitu loh. Sehingga apa yang dipikirkan anak? Oh ternyata merah boleh bablas. Dan itu selama berapa? 6 tahun. Kenapa? Nganter SD gitu loh. 6 tahun kan gitu kan. Tertanam banget ya itu ya Coach ya. Itu di di benaknya si anak itu ya. Lalu jalan searah ya, ring road itu. Ya, mestinya ke selatan, ke utara. Ya, kenapa? Ya belokannya yang sana itu jauh banget, yang dekat situ. Jadi ada aja alasannya. Alasan pembenaran ya, Alasan Coach ya. pembenaran itu. Dan itulah sebenarnya warisan-warisan yang membuat masyarakat kita itu menjadi kurang disiplin, ya, menjadi gampang cari kambing hitam. Itu sebenarnya karena apa? Keluarga mengajarkan seperti itu, gitu ya. Maka kalau kita kepingin memperbaiki, ya perbaikilah dari keluarga kita masing-masing ya. Itu yang menurut saya tidak kalah penting itu daripada ngurus negara gitu loh ya. Dari yang kecil dulu ya Coach ya. Iya dong, dari yang kecil dari dulu. Keluarga, nilai-nilai keluarga, dalam keluarga ditumbuhkan itu ya Coach ya. Mau istilahnya nanti keluar dari lingkungan keluarga, dia sudah punya nilai-nilai yang ditanamkan. Iya benar, iya sudah. Jadi dimanapun dia ditanam, dia akan mekar. Itu metaforanya begitu. Oke, menarik sekali Coach obrolan kita di kesempatan kali ini yang kadang-kadang kita lupa tentang hal-hal yang tadi ya. Mudah-mudahan juga ini bisa mengingatkan kita semuanya, juga penonton Story Asik ya, tentang hal-hal yang memang sepertinya sepele tetapi itu amat sangat mendasar sekali ya Coach ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Coach. Sama-sama ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terus menebar positif, hal-hal yang positif dan inspiratif ya Coach ya. Insyaallah. Oke, terima kasih Coach. Sama-sama. Oke friend, itu tadi bincang-bincang saya di Story Asik bersama Coach HD Irianto dari HDI Management Center. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, kemudian subscribe. Jangan lupa juga pencet loncengnya agar kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.